Hai sahabat Midway, Namo Buddhaya. Nama budaya. Namo Buddhaya. Iya, pada hari ini kita bertemu kembali dalam Midway Podcast setelah sekian lama tidak berjumpa pada sahabat Midway. Nah, jadi di sini kita ingin berbicara sedikit mengenai apa ya enaknya ya? Nah, apa? Sembarang, saya bisa semua. Mungkin berkaitan dengan manajemen. Wah, manajemen. Seru sekali ya kalau bahas tentang manajemen ini. Nah, karena kita membahasnya lebih ke sisi dhamma, jadi kita bahasnya manajemen Buddhis atau manajemen wihara kali ya. Sepertinya terdengar seru. Boleh, menarik. Jadi kita di sini kedatangan dua narasumber. Dua narasumber ini bisa kita jadikan contoh lah. Di satu sisi yang sudah senior, sekitar 50 tahun sih lebih tepatnya, melalang lintang di lingkungan Buddhis, terutama wihara sih. Nah, yang di sisi lain punya pandangan baru karena masih usianya tergolong muda, juga aktif dalam kegiatan-kegiatan wihara. Nah, jadi langsung aja kita dengar pandangannya nih masing-masing mengenai bagaimana sih cara kita memanage wihara kita gitu. Nah, mungkin bisa dimulai dari yang muda dulu kali ya. Jadi yang lebih dekat dengan kita sekarang. Jadi bagaimana pendapatnya nih? Oke. Sebelumnya mungkin saya mau bercerita dulu kalau usia sekarang di kisaran 20-an dan ya baru lulus kuliah juga dan kerja gitu. Jadi untuk aktif di wihara sendiri itu sebenarnya dari kecil, dari sekolah minggu, dari SD, SMP, terus sempat ikut organisasi remajanya juga waktu SMA. Lalu juga ada pas mahasiswa juga ikut bantu wihara. Nah, kebetulan waktu kecil itu tinggalnya di daerah tuh. Lalu untuk waktu kuliah itu di daerah Jawa, jadi ada perbedaan di sana. Dulu di daerah itu waktu kecil ikut sebenarnya kayak sekolah minggu dan lain-lain. Jadinya lebih pasif ya, bukan sebagai pengurus, tapi merasakan sendiri apa yang kegiatan di sana. Dan itu cukup rapi sebenarnya menurut saya. Jadi ada yang seniornya juga ikut bantu, ada juga yang cici-cici, koko-kokonya yang bantuin. Tapi pada saat yang di kota itu kurang lebih aja sih kalau yang untuk yang sekolah minggu ya. Nah, tapi mungkin perbedaannya itu waktu saat pengurus wihara itu sendiri gitu. Perbedaannya adalah mindset-nya kalau saya bilang. Dimana kalau daerah itu lebih ke keakrabannya itu sudah terjalin lama, tapi kalau yang di kota itu banyak pendatang. Jadinya perlu yang namanya menerima perbedaan. Gitu sih kurang lebih. Jadi dimulai dari masa kecil ya. Jadi didikan orang tua juga secara pasif datang ke wihara, mengikuti kegiatan, lalu setelah sudah beranjak besar, dewasa, mulai membantu juga turut aktif dalam kegiatan-kegiatan wihara. Selanjutnya bagaimana pandangan dari yang lebih senior nih terkait manajemen wihara gitu? Apakah dulu punya pengalaman khusus ataukah hanya ikut secara pasif saja gitu? Jadi gimana? Baik, seperti yang tadi disampaikan, ya kebetulan saya juga mulai sejak kecil aktif sama-sama di sekolah minggu ya. Mulai dari kecil di sekolah minggu sampai ya mungkin jabatan tertinggi lah di salah satu yayasan wihara atau gimana gitu. Jadi pada pengalaman yang mungkin saya bisa share atau bagikan, di mana zaman-zaman kolonial, zaman dulu lah begitu, kan waktu itu memang tidak terlalu banyak yang aktif dan orang-orangnya ya kalangan walaupun ada yang muda-muda tapi ya untuk bisa komunikasinya karena memang mungkin tahun-tahun mulai dari 70-an, 60, 70-an sampai 80-an itu ya keterbatasan dari pengetahuan kok apalagi kaitan dengan masalah komunikasi juga termasuk ya kecanggihan daripada modernisasi. Walaupun pengalaman dari saya mulai dari sejak kecil, mulai sekolah minggu, jadi muridnya malah ditunjuk sebagai pimpinan sekolah minggu, bahkan ya jadi kepala sekolah minggunya, mulai dari awalnya dari situ. Ya mengatur anak-anak pada saat zaman-zaman waktu itu ya tidak terlalu tidak terlalu sulit dibandingkan sekarang. Karena memang ya anak-anak tuh lebih patuh gitu dibandingkan yang sekarang ya karena pengaruh teknologi segala macam ya anak-anak kalau dulu ya tidak terlalu pokoknya pasrah aja gitu.
mudah diatur gitu. Kalau sekarang kan ya mungkin katakanlah bisa susah diatur atau bagaimana. Demikian juga pada saat kepengurusannya kita mulai berkecimpung di organisasi kecil dari pengurus sekolah minggu, ya orang-orangnya sedikit keterbatasan itu, kemudian untuk mengelola organisasi Buddhisnya juga ya seadanya dan juga susah mencari kader-kader yang bisa memimpin ya. Kita ketahui bersama yang namanya ilmu manajemen. Kalau secara umum kan sudah diketahui bagaimana kita mengurus, setelah mengurus kemudian mengarahkan dan akhirnya mencapai tujuan. Nah, poin-poin itulah yang ya seadanya kita hadapin. Oke, jadi awalnya dari ikut sekolah minggu, lalu jadi pimpinan sekolah minggu, dan akhirnya malah semakin lama menjadi pimpinan tertinggi di Yayasan Wihara ya. Jadi justru peningkatan yang sangat baik kalau kita lihat. Semakin bertambahnya usia malah semakin maju dalam hal kepemimpinan di Wihara gitu. Nah, jadi teman-teman sahabat Midway juga bisa meniru nih jejaknya seperti ini. Justru di sini malah titik kita untuk memulai sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih maju dibandingkan sebelumnya gitu. Lalu pandangan dari kedua narasumber mengenai manajemen tadi sudah disampaikan dari perspektif awalnya. Selanjutnya, apakah ada tantangan atau rintangan, hambatan, halangan yang dilalui selama masuk ke dalam organisasi Buddhis tersebut gitu? Apakah merasa ragu gitu awalnya untuk masuk karena mengingat banyaknya halangan, rintangan, gangguan dari dalam dan luar gitu? Jadi bagaimana pendapatnya dari yang baru nih? Ya, mengenai tantangan ya, karena memang saya juga belum begitu lama di organisasi Buddhis secara kepengurusan ya, dimana menurut pengalaman saya di sana adanya jarak sih, jarak usia gitu. Jadi ada yang tua banget, ada yang muda banget, dan yang kita tahu kalau adanya rentang yang cukup jauh, komunikasi itu menjadi poin yang menantang. Dimana tadi pemikiran yang lebih senior sama yang masih baru-baru itu berbeda jauh gitu. Jadi kalau untuk mencapai suatu keputusan, misalnya satu meeting, kegiatan gitu, kegiatan wihara, apapun itu, sesimpel mungkin mencari dana atau ada kegiatan hari besar di wihara. Nah itu kan cara eksekusinya beda-beda. Yang muda maunya lebih nggak formal, lebih santai. Tapi di satu sisi senior yang sudah terbiasa memang dari zaman dulu itu acaranya seperti ini, dia nggak mau ubah. Nah menurut saya tantangan di sana adalah gimana mencari jalan tengahnya tuh. Mungkin juga kalau di bahasa Inggris kan midway-nya, gimana jalan tengahnya dari sisi yang senior sama yang junior dipadukan. Jadi dua-duanya dapat, tetap seru, tetap fun, dan juga tetap ada aturannya. Jadi acara itu formal. Itu tantangan di sana sih, menurut saya satu. Kalau sumber sendiri mungkin yang lebih senior ada pendapat nggak tantangan-tantangan lain yang dihadapi waktu kepengurusan? Ya, saya rasa memang sama ya. Waktu zaman-zaman waktu kita, walaupun keterbatasan orang yang ada, sebagai contoh aja, mencari figur orang ketua aja, aduh, betul-betul itu dipaksa-paksain aja. Karena memang keterbatasan orang, dan orang yang mau, bukan ambisi ya, artinya untuk mau jadi ketua aja, luar biasa tuh. Kita bagaimana untuk memotivasi mereka. Kaitan dengan masalah tantangan ya sama sih zaman-zaman dulu walaupun tidak terlalu ini ya. Tapi ada juga ya karena namanya seperti yang dikatakan tadi juga beda pendapat dalam satu organisasi misalnya pada saat rapat-rapat. Ada juga apalagi yang dia ada tipe-tipe orang yang dia menganggap dianya sudah senior, sudah gini. Di satu sisi juga ada yang masih baru. Nah, ini sama-sama argumen, memang ada pernah terjadi juga sampai-sampai keluar dari rapat, bahkan nyarisnya sampai yang kita alami itu, ya ini oknum nih ya, salah satu mantan pengurus umat malah keluar dari organisasi, bahkan keluar, nah ini yang paling gawat lagi, pindah agama. Itu luar biasa, itu ada kejadian begitu. Nah ini mungkin ya kembali kepada orangnya juga ya, personal masing-masing. Tetapi itu ada case tersendiri. Yang jelas ya selalu kita namanya berorganisasi kan musyawarah, apalagi nih sosial, keagamaan, tidak dibayar.
Nah, itu sudah kita prinsipkan begitu. Nggak ada yang satupun namanya organisasi Buddhis di sini kan yang kita dianggap sudah kita untuk berbakti atau gimana. Untuk kemajuan wihara ya tinggal kita bagaimana untuk menghadapinya dengan baik. Jangan sampai di luar dari koridor yang ada begitu. Kunci yang bisa saya ambil dari kedua narasumber ini adalah komunikasi sebenarnya. Karena komunikasi, kita bisa memecahkan suatu masalah, terutama dalam organisasi wihara tersebut. Selain itu, saya juga tadi mendengar dari kedua sisi juga membicarakan tentang perbedaan pendapat. Bahkan ada yang sampai mengeluarkan diri itu dari organisasi ataupun wihara. Kalau kita lihat di sini, berarti perbedaan pendapat itu sebenarnya wajar. Namun, ketika ada suatu titik tengah, suatu jalan tengah yang kita sebut midway itu, kalau itu ketemu, bahkan hasilnya itu akan menjadi lebih lancar. Jadi kita bisa kolaborasi antara yang senior dan yang junior. Nah, jadi bisa terhapus tuh yang namanya senioritas. Karena kan demi kemajuan dan perkembangan wihara itu sendiri. Nah, selanjutnya dari senioritas juga penting sih. Kalau kita dengar dari pembicaraan narasumber, karena senioritas merasa dirinya lebih tinggi, merasa kalau saya yang lebih benar, yang orang lain tidak, yang lebih muda apalagi. Padahal benar ada senior lebih pengalaman, tapi di sisi lain yang junior juga punya skill, punya pengetahuan yang lebih, bahkan juga berpendidikan, berpengetahuan. Siapa tahu mereka lebih unggul dibandingkan yang senior. Itu tidak menjadi penentu sih sebenarnya. Selanjutnya nih, kepada dua narasumber, bagaimana sih caranya kita nih, tips-tipsnya terutama bagi sahabat Midway yang ingin terjun langsung ke organisasi Buddhis, merasakan manajemen-manajemen yang ada di wihara, bagaimana kiat-kiatnya agar bisa melangkah lebih pasti gitu, nggak ragu-ragu lagi untuk memulai aktif dan mengabdi di dalam wihara. Bagaimana pendapatnya? Nah, ini poin menarik nih. Jadi, di satu sisi saya sendiri pernah di posisi yang diajak, berarti masih muda kan. Dan berarti di sana diajak tuh sama entah teman, entah koko, cici, atau ada senior yang ngajak ke wihara. Dan itu memang kesannya mereka agak maksa gitu awalnya, dipikir ya. Dan juga waktu berjalan, dan saya di posisi sekarang yang mengurus, memikirkan juga gimana ada umat-umat wihara yang juga ikut bantu mengurus, entah itu volunteer aja atau sampai ke level masuk ke organisasinya. Waktu sudah di posisi itu, sebenarnya mikir, gimana sih cara ngerekrut orang gitu kan, mikirnya. Dan kalau saya pikir-pikir lagi, karena memang juga sekarang levelnya udah kerja, dan juga dulu waktu mahasiswa juga ikut organisasi, yang saya pelajari adalah di dunia kerja dan juga di dunia waktu organisasi adalah gimana organisasi itu memberikan value ke orang-orangnya. Orang-orang yang mau join ke organisasi tersebut itu dengan sendirinya, dengan niat sendiri, bukan karena dipaksa tadi. Yang saya rasakan ya waktu kecil gitu kan. Ya udah dipaksa aja ke wihara gitu. Untuk apa gitu ditanya, nggak jelas gitu alasannya kenapa. Dan saya rasa kalau dibandingkan dengan di sisi perusahaan besar atau juga waktu organisasi kuliah, itu awalnya malah diiming-imingi dengan ini loh nanti dapat belajar banyak. Belajarnya mungkin ya bukan dhamma aja, tapi tentang kehidupan itu sendiri. Mungkin ada kemampuan dalam manajemen, kemampuan dalam apapun itu. Misalnya sesuai bidangnya kan. Kalau bidangnya waktu itu tentang mencari sponsor misalnya, nanti kan ada manajemen tentang mencari sponsor, cara negosiasi dan lain-lain. Juga kalau bangun event, berarti manajemen event, lalu juga mungkin cari vendor dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah modal juga untuk kita kehidupan kan. Dan pasti sebagai manusia butuh satu wadah untuk kembangin skill itu. Entah itu soft skill, juga hard skill kan. Ada skill ada dua. Nah itu menurut saya poin pentingnya adalah gimana organisasi itu bisa secara jelas memberikan value. Apa sih yang ditawarkan gitu kalau bergabung. Itu menurut saya kalau dijalankan di organisasi Buddhis, entah itu di remajanya, di pengurus wiharanya, itu akan lebih baik. Dua-duanya selaras gitu. Dari organisasi yang menjadi wadah, dari sisi orangnya juga bantu. Tadi kan yang dikatakan juga ini organisasi yang non-profit gitu, bukan untuk dibayar. Jadi ya nggak bisa kita kasih gaji gitu kan. Kalau di perusahaan ya kasih gaji. Kalau di Buddhis ya mungkin bisa dibilang ada karma baik, tapi di satu sisi juga tadi bisa tingkatkan soft skill dan hard skill. Itu menurut saya. Penting sekali ya kalau kita bicara soal value. Jadi kalau mau mengajak
apapun situasinya ya, apakah ini dalam organisasi atau bagaimana, kita harus punya namanya nilai atau value. Apakah nilai tersebut bisa bermanfaat bagi orang yang akan mengikutinya. Sama seperti Dhamma. Kalau kita sudah tahu value-nya, kita tahu nilai utama dari Dhamma itu sendiri, maka secara tidak langsung para umat itu juga akhirnya datang sendiri. Tidak perlu untuk diajak terlalu ini, ayo semangat ke wihara. Wihara itu bagus loh. Wihara itu tempat banyak berbuat kebaikan. Tapi mereka belum mendapatkan titik itu. Nah, jadi kita harus sedikit demi sedikit memberitahu bahwa ada value yang kalian dapatkan gitu. Karena itu yang lebih penting, karena yang menarik ya kayak gitu loh. Lalu di sisi yang senior, bagaimana kiat-kiat atau tips menghadapi atau terjun langsung nih bagi para generasi muda yang ingin mengabdi di dalam wihara? Silakan. Kalau saya sih singkat aja ya, dimana kita sudah berbagi para seniornya maupun yang junior untuk membentuk satu organisasi Buddhis, sebaiknya dikombinasi. Jadi misalnya satu membentuk kepengurusan begitu, ya dimixkan aja. Mungkin tadi ada ketuanya, wakilnya yang muda gitu, yang senior ada. Jadi jangan sampai juga dari seniornya langsung melepas saja, tetap dibimbing. Bahkan kalau misalnya di organisasi pemuda aja, kalau bisa juga ada penasihatnya. Tokoh-tokohnya juga dilibatkan, jangan mentang-mentang organisasi pemuda misalnya, atau organisasi sekolah minggu. Kemudian yang kelola cuma anak muda-muda juga. Tetap kita keterlibatan juga dari para seniornya juga sebagai penasihat. Bahkan ya pengalaman apa yang sudah didapat ya sama-sama berbagi di situ. Itu yang pertama. Kemudian masalah kaitan dengan untuk bisa mencapai suatu tujuan yang kita harapkan sebagai manajemen Buddhis kita di sini, ya kita sama-sama mengingat bahwa itu kan pengabdian. Jadi tujuan kita, kalau sudah kita konsep kita pengabdian, ya udah kita sama-sama mengabdi untuk kemajuan Buddha Dhamma. Jadi jangan pikirkan lagi, oh ini nih sampai terjadi beda pendapat segala macam. Nah itu sudah, ya bagaimana caranya kita menghilangkan, mengikis keakuan kita gitu. Nah itu sama seperti tadi, jalan tengah, midway. Konsep ini juga kita terapkan dalam mungkin mengambil keputusan, selalu jalan tengahnya begini, ya ini yang terbaik. Nah itu juga perlu diterapkan lah. Kami dari utamanya yang sudah senior memberi nasihat atau gimana. Jadi rapat itu ya diupayakan juga, jangan mentang-mentang sudah senior tidak mau ikut rapat, atau juga serahkan aja yang sudah, yang muda-muda yang yang masuk, yang hadir, tetaplah memberi arahan. Mungkin itu aja tips dari saya. Terima kasih. Wah, penting sekali ya. Poin-poinnya dapat banget nih di sini. Pertama dari dimulai, kita harus punya yang namanya panduan, punya pedoman. Apakah itu yang lebih senior untuk menjadi pembina atau penasihat kita dalam organisasi. Itu penting sekali sih. Apalagi di posisi kita yang masih kurang tahu banyak hal, mereka akan memberi nasihat, memberikan petunjuk, memberikan solusi kepada kita agar bisa jalan dalam manajemen Buddhis ini. Selanjutnya juga penting adalah ilmu manajemen sih, yang kita perlu sedikit demi sedikit dipelajari, karena bisa dikatakan ilmu manajemen ini adalah ilmu kehidupan juga, ilmu soft skill yang perlu kita mengerti, kita pahami, kita pelajari, terutama di dalam organisasi ataupun di dalam keluarga. Kita juga butuh namanya manajemen. Semua kehidupan kita diliputi dengan namanya manajemen. Ya, demikian pembahasan dari kami mengenai manajemen Buddhis ini. Bagi sahabat Midway yang ingin bertanya, memberikan solusi, pendapat, maupun saran terkait podcast-podcast kita selanjutnya, dapat langsung komen di bawah, di YouTube ataupun di Instagram kita, midway.buddhis. Lalu bisa juga disimak di situ beberapa post yang sering kita posting setiap harinya, selalu ada. Lalu juga teman-teman yang ingin diskusi, menanyakan beberapa hal kepada kami juga bisa langsung melalui DM ataupun melalui komen yang ada di YouTube. Lalu kita akhiri dengan salam bahagia selalu dan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.